Itu namanya nggak tahu diri tuh, mau mati aja kok aneh-aneh. Betul, mau mati aja kok keinginannya kok banyak betul, mau mati saja kok. Luar biasa arti kata ini, saudara. Orang yang memikul salib itu dia nggak punya yang lain, cuma punya satu. Aku siap mati. Dalam perjalanan tadi saya baca buku, judulnya menarik sekali. Seandainya hidupmu tinggal 30 hari, apa yang kamu buat? Yang ditulis oleh suami istri Chris dan Kerry. Ya mereka, ini jadi buku terkenal sekali. Saya belum habiskan, baru tadi ini. Menarik sekali, dia mengajarkan, kalau sisa hidupmu cuma 30 hari, apa yang kira-kira kamu mau buat? Nah saudara, kalau kita sadar bahwa ada salib yang kita harus pikul tiap hari, maka orang yang sedang memikul salib berarti sedang dihukum mati. Dia nggak punya cita-cita apa loh saudara. Mau cita-cita apa? Mau mati kok pakai cita-cita segala. Tapi cita-cita yang kita rindukan adalah cita-cita apa yang Yesus mau buat atas kita. Itu yang kita harus buat dalam hidup. Memikul salib artinya begini, seperti Tuhan Yesus bisa berbuat dosa tapi tidak mau. Coba renungkan, bisa berbuat dosa tapi tidak mau. Oke, kita lihat kembali peristiwa Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus bergumul sampai bercucuran darah keringatnya, bukan kehendakku tapi kehendakmu jadi. Itu terakhir yang diberkata. Tapi sebelumnya saudara masih ingat apa kalimat yang diucapkan? Bapak, kalau boleh, saya mau pakai bahasa sehari-hari. Kalau boleh, ada nggak cara lain untuk menyelamatkan manusia ini, tapi nggak lewat penderitaan yang kayak begini? Itu arti. Bayangkan dia sampai menawar. Saudara. Ada nggak Bapak caranya untuk menyelamatkan manusia, tapi nggak pakai cara ini, tapi cara yang lain? Tidak ada. Harus cara itu. Maka kalau saudara ingin berhasil dalam pelayanan, dengarkan. Kalau saudara ingin berhasil dalam pelayanan, jangan pelit. Berani berkorban betul-betul. Yang amin cuma satu, lain diam saja. Susah sekali jawab. Sungguh saudara, kalau kita ingin berhasil dalam pelayanan, bukan puasa terus, bukan hafalkan Alkitab, bukan. Ini pikul salib, menyerahkan nyawa kita, nggak takut apa-apa. Kalau saya ngomong langsung begini ya, jangan tersinggung, tapi harus. Kalau saldo saudara nggak pernah kurang di bank, jangan harap jadi pengikut Yesus. Jangan pura-pura budek ya. Serius itu saudara. Kalau saudara saldomu bertambah terus, sedikit kurangnya, engkau nggak layak jadi pengikut Yesus. Nggak susah. Iya, diberkati. Ayo, siapa yang rajin ngecek saldonya? Terus cuma, waduh hebat ini. Nggak layak. Jarang bukan saudara dengar khotbah seperti ini. Maunya saldonya nambah terus. Karena memikul salib itu saudara, jadi artinya begini, Tuhan Yesus malam itu bisa lari nggak dari situ? Bisa lari nggak dia? Bisa. Karena Bapak nggak pernah maksa kok. Tapi kenapa dia nggak mau lari dari Taman Getsemani itu? Jawabannya apa? Karena dia mau pikul salib. Jadi arti yang kedua pikul salib itu adalah kita bisa berbuat dosa, tapi kita nggak mau. Coba kita renungkan. Sekarang kita bisa berjudi nggak? Bisa. Kita bisa berzina nggak sekarang? Berzina bisa. Kenapa tidak? Kita bisa mencuri tidak? Bisa. Tapi karena kita nggak mau. Nah, itu pikul salib. Karena kita nggak mau. Jadi dalam kehidupan ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita menggenapi semua yang Tuhan katakan kepada kita. Yang kedua, dari syarat nomor 2, masih ayat 27. Dan mengikut aku. Saudara, di Alkitab hanya ada satu catatan. Kriteria mengikut Yesus. Mari kita buka 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Saya kagum Paulus menuliskan ini. Jadi siapa yang saldonya nggak pernah kurang bertobat mulai hari ini.
berkurang bukan berarti dipakai sendiri, ya enggak, bukan begitu. Berkurang karena ada banyak hal yang kita bisa buat untuk orang lain. Jadi jangan salah ngerti. Kalau hobi belanja ya lain lagi, saldonya kurang terus itu. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberikan definisi siapa pengikut Yesus itu. Jawabannya adalah orang yang mengikut Yesus berarti orang itu bisa diikuti orang lain. Katakan amin. Amin. Kalau saudara belum pernah diikuti orang lain dalam hidup Yesus yang saudara ikuti, maka saudara belum termasuk sebagai pengikut Yesus. Artinya nggak ada yang dicontoh dari hidup kita kalau orang lain melihat kita. Saya ulangi lagi, perhatikan ini saudara. Berapa banyak orang yang sudah mencontoh saudara dalam hal pengikut Yesus? Berapa banyak orang bisa mengikuti hidup saudara? Karena orang itu melihat saudara mengikuti Yesus. Ini hal serius sebagai orang Kristen. Maka itu saya ulangi lagi, ternyata tidak semua orang Kristen itu murid Yesus. Berbahaya sekali dalam hal ini. Kembali ke Lukas 14 tanggal 29 September yang lalu saudara. Di majalah Tempo ada artikel yang sangat mengagetkan. Gunawan Muhammad, tahu orang itu, ternyata dia mengupas Yohanes 8. Saya kaget. Yohanes pasal 8. Ketika imam-imam menangkap perempuan yang berbuat zina dan di hadapan pada Yesus. Wah, itu saya baca artikel itu. Wah, ini dia bisa khotbah ini. Bagus ya, coba saya cari majalah itu. Yang terbitan 29 September yang lalu. Judulnya Perajam. Nah, saya itu tertarik karena perajam. Nah, waktu saya baca, saya belum tahu siapa dia. Tengah-tengah tiba-tiba berkata, walaupun saya seorang muslim, loh kok muslim? Saya lihat bahwa Gunawan Muhammad. Saudara bayangkan, dia ngomong jelas. Nah, dalam perabaan saya, dia nulis itu gara-gara Aceh kan menerapkan syariat Islam. Jadi artinya kesimpulannya percuma. Bukan hukuman seperti itu, nggak akan mendidik orang. Jadi bagus sekali tulisannya. Terus saya cerita pada beberapa orang. Kesimpulannya apa? Ini para pendeta harus malu. Kenapa malu? Karena ini orang Islam aja bisa nulis begitu bagus soal pengampunan. Saudara lihat kalau ketemu pendeta, mulutnya gosipnya kiri kanan luar biasa pendeta itu. Betul tidak? Nggak cuma pintar khotbah saja. Pendeta itu, wah sudah kalau jelekan orang pinternya luar biasa. Pasti saudara ngerti itu. Maka itu mari kita melihat ini. Siapa itu pengikut Yesus? Adakah kita bisa dicontoh oleh orang lain? Dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Kita diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-12. Terjemahannya agak janggal di sini. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Nah, yang dimaksud begini, ayat yang 13 itu. Oke, saya mulai 12 lagi. Kuatkanlah tangan yang lemah dan kuatkanlah lutut yang goyah. Ini masih bicara pada konteks pengikut Yesus. Apa tangan yang lemah itu? Hebat sekali kalau kita melihat firman Tuhan ini. Tadi saya sudah tanya kepada saudara untuk memperagakan hidup sederhana, hidup punya sesuatu tapi seperti tidak punya, hidup punya sesuatu seperti tidak memiliki, yaitu dengan cara bagaimana tadi? Tangan, kita pegang sesuatu tapi tidak digenggam. Nah, sekarang coba saudara peragakan tangan yang lemah, itu artinya begini. Siapa bisa memperagakan kalau ada orang rasa capek betul hidupnya,
Aduh, begitu banyak tekanan dalam hidupnya. Masih ingat nggak bagaimana